Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas ya soal-soal, tapi beda ya, sekarang bukan lagi soal SNBT tapi soal SNITB. Nah, buat kamu yang masih kepengen memperjuangkan kampus Gajah gitu, kampus Ganesha ya di Bandung gitu ya. Nah, bersama GP Media kita bisa membahas soal-soal untuk seleksi mandiri SNITB tersebut ya. Untuk subtes fisika. Nah, kali ini kita spesifikasinya akan membahas soal mekanika ya, karena untuk informasi buat kalian semua, SNITB itu ya tahun kemarin dan tahun ini juga ya, untuk fisikanya akan dibagi menjadi dua ya, di mekanika dan di gelombang. Jadi hanya dua materi besar saja. Nah, sekarang kita akan membahas soal-soal mekanikanya. Oke? Mau belajar ujian mandiri buat PTN tujuan kamu? Ikut kelas online di GP Media aja. Ada kelas IPB, ITB, UI, UNJ, Unpad, dan lain-lain. Kalian udah dapet e-book dan gratis pakai tryout juga loh. Yuk daftar sekarang. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Pada soal pertama kita kali ini ya, kamu bisa baca di layar ya, sebuah benda yang mempunyai massa 100 gram bergerak lurus dengan kecepatan 10 meter per second dan percepatan 2 ya meter per second kuadrat. Perubahan momentum benda setelah bergerak 5 second. Oke. Nah, di sini kan kamu diberi informasi tentang massa nih ya, massa 100 gram, ada kecepatan 10 meter per second dan percepatan 2 meter per second kuadrat. Perubahan momentum benda setelah perubahan momentum apa sih, delta P kan ya? Perubahan momentum benda setelah bergerak 5 second. Oke, saat waktu sama dengan 5 second. Nah, di sini kan kamu bisa kilas balik ya. Perubahan momentum itu kan artinya P2 dikurangi dengan P1, ya kan? Momentum kedua dikurangi dengan momentum pertama. Momentum kedua rumusnya apa? Ya berarti massa 2 kalikan dengan kecepatan 2 dikurangi dengan massa 1 kalikan dengan kecepatan 1. Di sini kan massa udah ada informasinya 100 gram ya. 100 gram itu kan berarti 0,1 ya, 0,1 kilogram. Jadi kamu ubah dulu ke 0,1. Nah, pertanyaannya berapakah kecepatan kedua? Kecepatan awal benda itu kan di sini diberikan informasi 10 meter per second, tapi ada informasi percepatan. Artinya benda itu dipercepat 2 meter per second kuadrat ya, 2 meter per second tiap 1 secondnya. Jadi kamu cari dulu berapa V2 gitu ya. Cari V2 gimana kak? Ya kamu balik lagi ke rumus GLBB. Jadi nggak instan kamu dapat ini delta P berapa gitu ya. Kamu balik dulu ke GLBB. Apa rumus kita di GLBB? Ya, ada VT ini kan sama dengan V0 ya plus AT. Nah, ini kalau kamu lupa ya diingetin lagi gitu ya. Kamu ingin cari VT-nya. VT-nya ini kan berarti dalam konteks soal ini adalah V2 yang pengen kita cari. V0-nya itu adalah V1 yang udah ada angkanya 10 tambah AT. Nah, kamu pengen cari V2 kan? V1 udah ada nih 10 meter per second. V1 udah ada 10 meter per second tambah percepatannya udah ada 2 meter per second kuadrat. Nah, berapakah kecepatan saat waktunya 5 second? Ya, setelah dia bergerak selama 5 detik gitu ya. Kamu cari pakai rumus ini kan, dapatlah 10 tambah 2 kali 5. 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 kan 10. Ya, 10 tambah 10 berarti 20 meter per second. Inilah kecepatan keduanya. Masukin ke sini 20 dikurangi dengan M1 ya sama kan ya, bendanya kan nggak berubah ya masanya ya. Jadi ini M-nya nggak usah ditulis M2 M1 harusnya ya. M aja gitu ya. M-nya itu berarti 0,1 gitu ya. V1-nya tadi udah kamu tahu 10. Keadaan awalnya kecepatannya 10 ya. Tinggal kamu kerjain 0,1 kali 20 kan 2 nih ya. Dikurangi dengan 0,1 kali 10 1. Nah, 2 kurang 1 berapa? 1. Satuannya apa? Kilogram meter per second. Maka dengan demikian jawabannya ada di opsi yang iya, yang A. Oke?
Oke, soal berikutnya, sebuah bola kasti yang masanya 0,1 kg dilemparkan horizontal ke kanan dengan kecepatan 20. Oke, kamu gambar dulu di sini ya. Ada bola kasti dilempar dengan kecepatan awal horizontal ke kanan kakak gitu ya. Jadi kamu jangan protes, kok kanannya sana kak ya, kanan kakak gitu ya. Kanan kakak ke sana ya. Jadi 0,1 kg masanya, kemudian kecepatannya 20 meter per second. V1 sama dengan 20 meter per second. Kemudian dipukul. Nah, ini ada pemukul kan? Apa konsekuensi dari pemukulan bola kasti ini? Ya kamu tahu sendiri, dia akan balik arah kan? Ya, kok jadi beda ukurannya, nggak apa-apa ya. Nah, ini dia akan balik ke sebelah kiri gitu ya. Kalau tadinya dia gerak ke kanan, dilempar ke kanan dengan V1 20 meter per second, dipukul dia balik ke kiri, kecepatannya lebih besar ya. V2-nya ketika balik itu adalah 40 meter per second. Nah, jika kontak bola dengan pemukul terjadi, nah kontak ini kita simbolkan dengan delta T atau selang waktu. Selang waktu kejadian ini, jadi antara bola kasti dengan pemukul itu bersentuhan selama 0,0001 detik. Nah, tentukan besar impuls. Nah, ada yang ingat nggak rumus impuls apa? Ayo coba kakak pengen tahu dulu. Kamu masih ingat nggak rumus impuls itu apa? Ingat ya? Oke, kalau yang ingat bagus. Kalau yang belum ingat, ya, kalau yang nggak ingat kita ingetin lagi ya. Impuls itu bisa pakai F delta T atau gaya kalikan selang waktu. Cuman di sini kan kita kayaknya nggak ada gaya ya di sini ya. Kalau kita baca-baca lagi di soalnya tidak ada gaya. Oke, yang ada itu kamu bisa kan pakai rumus ini ya, F delta T boleh, sama ini kan arti dari impuls ya, atau definisi impuls. Atau bisa juga pakai hubungan antara impuls dan momentum. Impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi kamu bisa cari impuls dengan mencari perubahan momentumnya. Nah, apa itu perubahan momentum? Ya berarti kayak soal sebelumnya kan ya, P2 dikurangi dengan P1 ya. P2 dikurangi dengan P1. P2 itu apa? Massa kalikan dengan V2. P1 itu apa? Massa dikalikan dengan V1. Nah, di sini jangan sampai terjebak ya, karena seringkali kamu tidak memperhatikan arah ya, seperti yang udah kita pelajari dulu ya di vektor, bahwasanya arah itu harus kamu perhitungkan dalam menghitung soal-soal yang melibatkan vektor. Nah, di sini kakak pengen ambil acuan ke kanan sebagai arah positif. Artinya kecepatan yang ke kanan itu dia bernilai positif, kecepatan yang ke kiri itu dia bernilai negatif. Yang sering menjadi salah ini sering lupa ya. Jadi tanpa mempedulikan arahnya kamu langsung masukin minus 40. Nah, itu nanti salah hasilnya. Coba kita lihat maksudnya apa ya. Massa itu kan diketahui 0,1 ya kilogram. Oke. V2 itu kan udah tahu nih angkanya 40. Cuman arah dari V2 itu kan ke kiri ya. Sementara tadi kita ambil arah kanan sebagai arah positif. Maka di sini V2 itu ketika masuk ke sini ke angka kasih minus 40. Nah, dikurangi dengan 0,1. V1 itu dia arahnya ke kanan. Nah, arah kanan arah positif. Maka ketika menuliskan 20 tetap tandanya positif, tidak berubah. Nah, ini baru kamu hitung ya. Jangan kamu nggak masukin minus 40, kan salah hasilnya ya. 0,1 kali min 40 kan minus 4 ya. Minus 4 minus 0,1 kali 20 kan minus 2. Nah, di sini minus 4 minus 2 kamu dapat angkanya minus 6 Newton second. Lah kak, kenapa minus? Di sini kan jawaban C itu plus. Nah, berarti kita mengambil acuan yang berbeda ya. Kalau kakak di sini dapat minus itu artinya kan arah ya. Angkanya kan sama-sama 6 nih. Tapi tadi kan kita ambil arah kanan sebagai arah positif. Ternyata hasil akhir kita memberikan hasil minus. Nah, artinya impuls kita itu arahnya pada arah kiri ya, pada arah sebaliknya, karena kita ambil arah kanan sebagai arah positif. Kalau hasil akhirnya itu minus, ini artinya arah impuls kita itu ke kiri, itu aja. Nah, kalau kamu pengen dapet angkanya plus 6, kamu ambil acuan arah kiri sebagai arah positif. Nanti kamu akan dapat hasil akhirnya plus 6. Plus itu artinya sama-sama ke kiri. Intinya begitu ya. Jadi perbedaan tanda itu sebenarnya hanya tandanya aja yang beda, tapi
arahnya sama-sama ke kiri. Kalau kamu ambil acuan kanan positif, kamu akan dapat hasil minus 6. Kalau kamu ambil acuan adalah kiri positif, kamu akan dapat hasil plus 6. Sama-sama benar ya. Tapi karena yang ditanya besar impuls, kita mengabaikan tandanya. Jadi cukup 6 Newton second aja, jawabannya ada di C. Oke? Nah, gantian nih ya. Kalau tadi kita udah bahas 2 soal, sekarang waktunya kamu untuk bersinar ya. Silakan mengerjakan soal di atas, dan seperti biasa kakak nantikan jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Buat kamu nih teman-teman ya yang lagi berjuang untuk SNMITB, ya jangan lupa di GP Media itu buka kelas online ya buat kamu yang ingin memperjuangkan kampus Ganesanya gitu ya bersama GP Media Channel. Boleh banget klik link di deskripsi di gpmedia.id. Oke, nanti kamu bisa cek di deskripsi postingan ini ya, bisa klik langsung di linknya. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video-video pembahasan berikutnya jangan lupa dipantengin terus di GP Media Channel. Terima kasih.